Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Selasa siang. Panji Gumilang kembali diperiksa kedua kalinya dalam kasus penistaan agama yang dilaporkan sekelompok masyarakat. Apakah status Panji Gumilang akan naik sebagai tersangka? Sudah bergabung sore ini melalui sambungan virtual pelapor kasus Panji Gumilang Iksan Tanjung dan pakar hukum pidana Unsud Profesor Hipnu Nugroho. Selamat sore Prof. Hipnu dan Bang Iksan. Selamat sore. Selamat sore Bang Iksan. Saya ke Bang Iksan dulu. Bang Iksan, penyidik Barreskrim Polri sudah memanggil Panji Gumilang untuk diperiksa sebagai saksi kedua kalinya. Apakah Anda yakin penyidik akan segera menaikkan status Panji Gumilang sebagai tersangka? Ya, jadi terima kasih banyak. Hari ini kita menyaksikan Panji Gumilang dipanggil untuk yang kedua kalinya ya. Kemarin dipanggil, alasannya tidak bisa hadir karena berhalangan. Dan hari ini ternyata bisa hadir. Memang kami pelapor dan publik harap-harap cemas ya, harap-harap cemas karena proses ini cukup panjang ya. Setelah pemeriksaan kami diperiksa hampir setiap hari sampai 15 hari kita rutin diperiksa untuk terkait dengan laporan yang kita buat. Terus kemudian tanggal 23 Juni ke laporan. Kemudian sampai bulan Juli, sampai bulan Agustus hari ini, itu publik mulai khawatir nih, apakah penyidik serius menangani perkara ini atau tidak. Oke. Nah, saya pikir kekhawatiran itu bukan tanpa alasan ya, karena informasinya pemeriksaan ahli bukti semua sudah lengkap, tapi tidak kunjung ada penetapan tersangka. Baik, tapi optimismenya, optimismenya dari pelapor akan tetap menjadi tersangka ya? Harapannya begitu? Ya, karena kalau sudah ada penyidikan itu pasti ada tersangka, Pak. Oke. Cuman penetapan tersangka kepada penyidikan itu prosesnya sangat lama sekali. Nah. Artinya ketika awalnya penyidik yakin bahwa ini ada unsur pidananya, dari lidik dinaikkan ke sidik, itu artinya bahwa polisi punya keyakinan ini adalah unsur pidananya. Baik. Tapi dari sidik ke proses berikutnya itu sangat lama sekali. Dan sebenarnya waktu itu karena menimbang acara satu suro di Al Zaitun, menjaga supaya tidak ada keramaian, sehingga kemudian penyidik mengundur supaya tidak ada ributan di acara Al Zaitun yang satu suro. Baik, Bang Iksan. Itu kita paham. Tapi kalau hari ini kan kita berharap kepastian gitu. Bang Iksan, apakah pernah bertanya kepada penyidik begitu ya, kenapa pemeriksaannya ataupun prosesnya dari penyidikan ke penetapan tersangka ini sangat lama sekali? Karena kan Anda katakan bahwa ketika menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan sudah ada keyakinan dari penyidik, tapi ini kan berlangsung sangat lama. Pernah ditanya mungkin kepada penyidik kenapa sangat lama prosesnya? Ya, jadi dari lidik ke sidik itu membuktikan bahwa penyidik sudah menemukan unsur pidananya. Sehingga kemudian kami dari pelapor sudah mengkonfirmasi ke penyidik, Nah, dari sidik ke penetapan tersangka itu sangat lama sekali. Nah, ternyata memang banyak pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh penyidik untuk menjaga stabilitas nasional. Kenapa? Karena memang perkara ini ditaruhnya di bagian Kamnek di Barreskrim. Nah, kalau Kamnek itu kan keamanan negara. Nah, artinya bahwa penyidik melihat ini tidak tunggal persoalannya Panji Gumilang, tapi ini juga menyangkut persoalan keamanan negara. Nah, kalau nyurut keamanan negara itu kemudian banyak pertimbangan lapangan oleh penyidik, itu kami maklumi. Tapi kalau umpamanya dari sidik ke penetapan tersangka itu sangat lama sekali, itu kan membingungkan publik ya. Pertanyaannya, kok sepertinya penyidik ragu-ragu gitu. Baik, saya mau tanya ini ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, apakah dengan pemanggilan saksi kedua kalinya kepada Panji Gumilang sebetulnya mengisyaratkan penyidik ini sepertinya sangat berhati-hati, ragu-ragu menetapkan status tersangka terhadap Panji Gumilang, itu yang ditangkap tadi oleh pelapor? Iya. Iya, Mbak. Jadi begini, di dalam penetapan tersangka itu kan cukup disyaratkan dengan adanya prinsip negatif wetelek.
negatif wetelek itu artinya cukup bahwa penyidik 2 alat bukti, dari 2 alat bukti menimbulkan keyakinan. Oke, itu catat. Ya. Nah, dari yang kita baca, Bareskrim itu sudah mengumpulkan bukti itu kalau nggak salah sudah puluhan. Ya. Lebih dari 20. Nah, itulah. Nah, ketika dari 20 berarti syarat untuk menentukan tersangka yang dirumuskan dalam undang-undang sudah tercukupi. Nah, itu loh. Oleh karena itu, prediksi saya, Bareskrim hanya menunggu waktu yang tepat. Tadi Pak Iksan menyatakan tadi kayak rekaman negara. Yang tepat kapan untuk menentukan tersangka? Nah, itu loh. Nah, ini yang saya kira yang menjadikan perhatian. Oleh karena itu, kalau kita bicara bukti, saya kira sudah cukup. Hari ini pun sudah bisa menentukan tersangka. Misalkan seperti itu. Misalkan nanti. Tapi pertanyaannya, apakah ada gejolak lain? Nah, ini yang dikira tadi sampaikan oleh Pak Iksan itu menjadikan pertimbangan. Oke, jadi Gitu, ini masalah momentum aja ya? Dari teori yang, iya, bukti sudah cukup, semua sudah diperiksa. Ya. Karena kenapa saya katakan sudah cukup, sudah puluhan yang diperiksa, Mbak. Secara logika sudah begitu. Betul. Masalah momentum, apakah dalam waktu dekat? Jangan dijawab dulu, Prof. Ibnu, karena kita harus mengikuti azan maghrib ya. Soal momentum ini tampaknya yang akan menjadi pertanyaan. Momentum ini dalam waktu dekat atau masih jauh lagi? Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang menanti status tersangka Panji Gumilang setelah diperiksa polisi untuk kedua kalinya. Kita akan kembali terhubung dengan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho dan juga pelapor Panji Gumilang ada Iksan Tanjung. Saya ke Prof. Hipnu lagi. Prof. Hipnu, melihat sensitivitas kasus ini, apa yang membuat penyidik berhati-hati menentukan momentum penetapan statusnya Panji Gumilang? Apakah sorotan publik berpengaruh soal penentuan momentum ini? Ya, jadi memang Polri menentukan dalam rangka situasi hukumnya, tapi juga jangan sampai keruh. Karena ini sebagai lembaga pendidikan, Mbak. Lembaga pendidikan yang tidak hanya terhadap para pendidiknya, peserta didik, tapi juga adalah anatomi yang ada di dalam lingkungan pesantren tersebut. Itu yang harus dijaga marwahnya. Karena kemarin Pak Mahfud menyatakan bahwa jangan sampai pendidikannya ditutup. Nah, inilah yang harus dilakukan. Satu. Yang kedua, Al Zaitun ini relasinya juga banyak. Nah, itu loh. Tadi saya katakan relasi dalam arti para pejabat, tokoh dan sebagainya. Itu juga saya kira menjadikan pertimbangan. Jadi kasus ini itu bukan kasus tanda petik, dugaan penghinaan, dugaan pencucian, tapi banyak istilahnya itu hal-hal yang harus dipertimbangkan di sekelilingnya. Apa istilahnya kalau orang faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya, itu yang jadi pertimbangan. Oleh karena itu tadi saya katakan bukti sudah akurat, sudah cukup, tinggal menentukan momen waktu, apakah hari ini, apakah hari esok, kan itu Mbak. Ini yang, tapi betul dalam aspek hukum Pak Islam tadi ini asas cepat, jangan berlama-lama kan itu. Ini akan menjadikan diskriminatif terhadap kasus yang lain. Kenapa yang lain cepat, yang ini lama? Ini yang saya kira menjadikan tantangan tersendiri bagi Polri. Tapi menurut Prof. Hipnu, tekanan publik ataupun koneksi dari Panji Gumilang ini nggak akan berpengaruh ya terhadap independensi Polri dalam menetapkan statusnya ya? Iya, enggak ada Mbak. Bicara hukum, bicara bukti. Oke, terakhir Bang Iksan, sorotan publik, koneksi memang terlihat berpengaruh ya dalam kasusnya Panji Gumilang ini. Tapi dari pelapor apakah punya keyakinan bahwa itu tidak akan menggoyahkan independensi dari penyidik? Ya, terima kasih Mbak. Jadi gini Mbak, kami dari awal menyadari bahwa Panji Gumilang ini kan bukan orang sembarangan. Nah, tapi kemudian apa yang dia lakukan itu kan membuat keresahan masyarakat. Bagaimana kita menjaga supaya masyarakat ini kan tidak semakin panik dengan apa yang diungkapkan oleh Panji Gumilang di media di mana-mana. Sebetulnya Panji Gumilang juga tahu bahwa apa yang dia ucapkan itu punya risiko-risiko yang akan muncul di publik kalau dia melontarkan kata-kata yang bertentangan dengan keyakinan orang, kemudian
terkait dengan hal-hal yang bisa menimbulkan Baik. kerusuhan dan segala macam. Tapi ketika kita mau laporkan, kita kan mikir-mikir, ini kira-kira bagaimana dengan nanti situasi lapangannya. Tapi setelah kita laporkan, ternyata memang aparat penegak hukum juga meyakini bahwa ada bukti-bukti pidana yang kemudian bisa menjerat Panji Gumilang. Jadi kami dari pelapor juga berpikir ketika persoalan ini muncul ke permukaan, tergantung nanti penilaian dari penyidik. Kalau memang penyidik menilai dengan bukti dan ahli yang dihadirkan unsur pidana yang terpenuhi, kami berharap agar ini segera diproses, jangan ditunggu-tunggu lagi. Gitu. Baik. Kita tunggu nanti bagaimana momentum yang akan dipilih oleh penyidik dari Barreskrim Polri ya. Kapan, apakah setelah nanti pemeriksaan kedua ini selesai atau mungkin beberapa hari ke depan kita menanti bersama perubahan status dari Panji Gumilang ini. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana unsur, dan juga pelapor dari Panji Gumilang Iksan Tanjung.